Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di podcast Koja Kita, bekerja sambil bercerita. Nah, hari ini sejak kedatangan tamu, tapi sebelumnya kita boleh tuh ya mau memberitahu bahwa Koja Kita ini sudah memiliki Instagram dengan nama Koja Kita _. Koja Kita ini baru kita buat Instagramnya, dan selama ini biasanya nonton di YouTube ya. Nah, tapi untuk mengembangkan hal baru ini kita coba bikin podcast di mana dia itu akan diinformasikan. Jadi ya sebelum narasumber itu masuk ke podcast Koja Kita bisa mendaftar melalui Instagram Koja Kita dengan mendm akun tersebut. Nah, jadi sebelum berlama-lama nih, tanpa berlama-lama, boleh tuh Kak perkenalan? Boleh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Aura Salsabila. Aku menjabat sebagai Ketua Ekstrakurikuler Jurnalistik. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dinda Permatua Sabila sebagai anggota jurnalis. Nah, jadi tanpa Sinja kasih tahu, mungkin kalian tahu apa yang akan kita bahas, yang pastinya mengenai jurnalistik, entah itu jurnalistik di Eman 2 maupun di SMK Negeri 1 Kota Lubuk Linggau. Jadi di sini sebelumnya kakak ini kan sebagai ketua jurnalis. Apa sih Kak jurnalis itu? Jurnalistik Semandali atau seputar informasi madrasah itu adalah salah satu ekstrakurikuler yang ada di Mandua dari 32 eskul yang ada. Setelah itu juga jurnalis itu tidak hanya membuat teks berita, itu juga meliput fotografer, videografer, dan lain-lainnya. Oh, jadi banyak banget tuh ekstrakurikulernya itu sampai 32. Iya. Jadi kakaknya di sini masuknya cuman di jurnalistik atau memiliki kegiatan apa aja? Kalau aku dulunya 2, tapi sekarang karena udah menjabat sebagai ketua jadinya 1 aja. Satu aja. Kalau kamu? Kalau aku dulu sempat ikut eskul basket, jadi karena mau fokus ke jurnalis, jadi nggak lagi eskul basket, sekarang lebih fokus ke jurnalis. Nah, sebelumnya nih ya, belum kembali ke jurnalis tadi. Kakak-kakak di sini pernah ikut ekstrakurikuler apa aja selama di SMP? Mungkin pengalamannya di SMP gitu. Kalau aku nggak pernah ikut eskul sih, karena kurang aja. Masih kurang. Kalau aku pribadi pernah ikut eskul OSIS, organisasi OSIS. Oh, berarti pernah ikut organisasi OSIS. Tapi belum seaktif yang sekarang di jurnalistik ya. Kalau Senja boleh tahu kan itu banyak banget ya Kak, ekstrakurikuler. Nah, di situ boleh mencakup beberapa eskul di situ atau gimana Kak sistemnya? Kalau sistem eskul sih boleh berapa aja ya, sesanggupnya. Tapi kalau untuk organisasi itu maksimalnya 1, nggak boleh lebih. Nggak boleh lebih. Jadi kalau untuk organisasi misalkan OSIS dan jurnalistik gitu. Jadi boleh pilih salah satu saja gitu. Kalau OSIM sama jurnal itu boleh sih dua-duanya, tapi asal nggak menjabat. Nggak menjabat. Berarti sama berarti. Kalau di sini di SMK Negeri 1 itu dia lebih tepatnya nggak boleh punya jabatan 2 gitu. Jadi dia sebagai ketua jurnal berarti dia nggak boleh lagi sebagai ketua OSIS gitu kan. Nah, selain itu saya juga mau tanya nih, ada nggak sih slogan di itu apa Semandali atau jurnal? Ada apa tuh? Aktif, terampil, percaya diri. Aktif, terampil, percaya diri. Boleh ya kita pilih sekali lagi? Boleh. 1, 2, 3. Aktif, terampil, percaya diri. Boleh nggak sih ikut tagline jurnalistik di sini juga? Boleh. Jadi kalau di sini itu, kalau kami itu jurnalis Skensa. Skensa itu adalah singkatan dari SMK Negeri 1. Jadi kalau Senja bilang jurnalis Skensa, salam media. Kita pahami, kita baca. Kalian jawab aja kita baca. Nanti Senja bilang lagi kita tidak pahami, kita rungkat. Bisa? Ya, kita coba dulu ya. 1, 2, 3. Jurnalis Skensa, salam media. Kita pahami, kita baca. Kita tidak pahami, kita rungkat. Nah, di situ kan banyak nih pengalaman kakaknya pasti kan, apalagi kakak sebagai ketua jurnalis ya. Nah, sebelum kakak masuk ke pertanyaan selanjutnya, Senja mau tanya tujuan kakak menjadi ketua di organisasi jurnalistik itu apa sih Kak? Yang pertama tentunya mencari pengalaman baru ya, apalagi
sebagai ketua itu tidak mudah. Tanggung jawabnya besar. Selain itu juga apa ya? Ingin bingung. Pokoknya punya keinginan ya kan untuk mengembangkan jurnalistik Simandali. Mungkin kalau Senja boleh tahu kegiatan apa saja sih yang ada di jurnalistik Simandali? Kalau setiap minggunya itu ada meliput kegiatan yang ada di Mandua Lubuk Linggau seperti upacara, senam bersama, dan majelis taklim. Oh, majelis taklim. Itu tuh gimana tuh Kak? Kalau untuk upacara itu meliput ya, meliput kegiatannya itu buat liputan. Kalau untuk senam bersama itu biasanya vlog atau short. Kalau untuk tadi taklim itu apa? Taklim itu juga sama. Biasanya kami membuat vlog juga ya. Kalau boleh tahu sempat meliputi apa aja nih? Kalau aku meliputi kegiatan di luar sih. Di luar. Kalau apa tuh? Kemarin itu sempat jadi petugas di, maksudnya petugas yang jurnal ya. Iya. Di namanya? TS. Oh iya, MTS Di MTS Negeri 1 itu jadi meliputi, tapi nggak seluruh anggotanya ikut di dalam video tersebut ya. Itu juga diajak sama kakak tingkat sih. Kalau menurut kalian tuh jurnalistik itu tempat pengembangan nih kan, cara kita berinteraksi kepada orang, cara kita melatih public speaking dan sebagainya. Nah, untuk kita menyalurkan hal tersebut melalui apa saja tuh? Kalau di sini kan kita melalui Instagram, dan Instagram pun kita baru. Nah, kita mungkin lebih berkembang di YouTube. Kalau di Simandali ada banyak ya, ada Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Nah, itu semuanya awalnya kami pakai IG atau media sosial dari sekolah ya, Mandua Lubuk Linggau. Tapi sekarang kami juga ada jurnalis yang pribadi ya, untuk jurnalis khusus jurnalis. Jadi kalau boleh tahu nih, jurnalis yang ada di Mandua itu sudah berjalan berapa lama Kak? Sudah lama banget sih. Sebelum kami masuk Mandua ya. Iya, sudah lama. Kalau untuk di SMK Negeri 1 ini kan jurnalis tuh baru berjalan kurang lebih 2 tahunan lebih lah ya. Itu kurang tahu juga, tapi kami ini dan saya juga baru masuk ke generasi ketiga. Jadi kan baru 3 generasi. Baru banget. Dan ini juga podcast Koja kita baru berjalan 1 tahun, kurang lebih 1 tahun. Jadi masih banyak tuh yang perlu dipelajari lagi kan. Kalau untuk memediakan itu Kak, gimana sih cara biar orang-orang tuh tahu kalau di Man itu ada banyak vlog, biar orang tuh tahu. Dan kalian tuh lewat apa sih mempromosikan hal tersebut? Lewat TikTok, Instagram, sama YouTube sih lebih sering. Tapi Facebook itu juga, tapi kurang ya. Iya, karena iya di Facebook itu lebih ke Gen X mungkin ya. Menurut apa nih, boleh nih tanya balik tentang jurnalis yang ada di Skensa. Di sini tuh kan beda banget ya. Iya, beda banget. Di sini sama di Mandua itu apa saja sih kayak kegiatannya gitu, mingguannya juga? Kalau kita mengikuti kegiatan biasa yang kami lakukan, yaitu kegiatan di hari Kamis. Nah, itu dilakukan setelah pulang sekolah. Jadi kami pulang sekolah itu kurang lebih jam 3 langsung ke eskul, dan biasanya itu diisi dengan materi-materi atau kami latihan buat cara video tuh gimana sih. Jadi kami tuh mengambil video di sekitaran sekolah. Jadi kegiatan itu dilakukan pokoknya 1 minggu 1 kali. Tapi kalau ada kegiatan kayak film itu biasanya kalau nggak sepulang sekolah, kalau emang bisa dilakukan di hari kan kalau kami Sabtu dan Minggu tuh libur. Jadi kami lakukan di hari Sabtu dan Minggu. Kebetulan kalau hari Sabtu dan Minggu sekolah tetap buka karena biasanya masih ada banyak anak yang punya urusan di sekolah gitu kan. Nah, kalau kakak sendiri gimana tuh? Kalau tadi kegiatan kalian kan juga dilakukan tuh kan. Nah, kalian pasti punya pengalaman nih. Apa aja sih pengalaman Dinda dan Kaura? Pengalaman Dinda ya, pertama kali masuk jurnalis itu langsung ditugasin jadi reporter. Awalnya itu kayak gugup ya, merasa takut, terus tidak percaya diri juga ya kan. Jadi ada kakak pembinanya yang bilang kalau misalnya semua itu butuh proses kan. Iya, betul banget. Jadi
Dinda jadi lebih percaya diri. Terus kan kita langsung ada kamera ya kan, Iya. di lapangan langsung ngambil berita yang secara akurat. Secara akurat, ya. Iya, jadi menurut Dinda ya karena Masih malu, masih malu. masih takut. Kalau kakak sendiri, apalagi kakak sekarang sudah menjabat sebagai ketua jurnalis ya kak? Kalau dulu itu sempet mewawancarai Pak Kemenang, yaitu Pak Hasanuddin kalau nggak salah ya. Kalau boleh tahu nih, kan Kak Aura dan Dinda ikut jurnalis nih kan dari awal masuk sekolah. Dan apalagi Kak Auranya udah menjabat sebagai ketua jurnalis. Nah, kalau boleh tahu apa aja sih pengalaman yang kalian punya gitu? Kalau Dinda pertama kali ya masuk jurnalis itu langsung ditugasin jadi reporter. Jadi langsung ngerasa takut ya, tidak percaya Iya, diri. baru pertama apalagi kali. langsung ditugasin jadi reporter juga. Tapi karena ada kakak tingkatnya, terus pembina, pelatihnya, jadi bisa ya. Sudah berhasil ya, alhamdulillah. Kalau kakaknya? Kalau kemarin itu sempat mewawancarai Pak Kepala Kemenak ya. Nah itu acara workshop kalau nggak salah. Jadi si pembahasannya itu mencakup apa tuh kak? Cakup tentang bagaimana sih guru melatih siswa-siswi yang supaya mereka nggak boring saat belajar. Oh jadi biar mereka tuh nggak belajar, mereka tuh nggak bermalas-malasan ya. Iya. Kalau kan kakak-kakak di sini mungkin untuk pertanyaan tentang jurnalis tuh hampir semua sudah senjatanya ya. Kalau di sini tuh kan beda nih. Kalau di SMK Negeri 1 ini kita punya 4 divisi: perfilman, CAE itu kamera dan editing, terus kami juga punya divisi humas, yang terakhir kami punya podcast nih. Di sini tempatnya podcast banget tuh kan. Nah, kalau di sana tuh ada divisi apa aja? Ada editing, videografer, dan fotografer, berita. Setelah itu ada juga media ya, sama Iya, sosial media. Waduh banyak tuh. Itu cara pembelajaran gimana, sistem pembelajaran? Kalau itu dibagi kayak per divisi. Per divisi. Tapi walaupun per divisi kami juga mengajarkan satu sama lain kayak gitu. Saling mengajarkan gitu ya. Jadi semuanya sama-sama tahu gitu Iya. kan. Nah, kalau untuk kakak di sini kan pastinya punya pengalaman ini. Apalagi Kak Aura tuh punya pengalaman mungkin yang udah tinggal ngajarin adik-adiknya lagi tuh kan. Harapan kakak ke depannya tuh apa? Apalagi mungkin Dinda kan yang baru nih kan ya kak ya. Apa tuh harapan untuk ke depannya? Harapannya untuk jurnalistik Semandali, semoga jurnalis makin maju, jaya, dan semoga mendapatkan bibit-bibit yang kreatif dan berkualitas. Dan tentu saja semoga podcast ini bisa jadi inspirasi buat sekolah lain supaya kegiatan jurnalistik ini bisa berkembang di lingkungan sekolah. Kalau di situ kan banyak organisasi ya kak ya. Nah, jurnalistik ini itu termasuk organisasi yang cukup Paling berpengaruh. paling berpengaruh. Jadi dia juga lebih ke menyiarkan sekolah itu ke media sosial gitu. Berarti dia sangat bersangkutan kepada sekolah. Benar. Nah, di sini tadi kita sudah tagline ya tadi. Udah slogan. Beda ya. Kita beda. Nah, sekarang ini kemarin waktu ulangan kalau Senja boleh tahu, kalian menggunakan handphone atau manual nulis gitu? Handphone. Ya. Kalau di sini kemarin tuh sempat pakai kertas, karena nggak tahu kenapa kan awalnya dibilang pakai handphone kan, cuman mungkin sekarang perubahan jadi di sini pakai kertas kemarin ulangan. Nah, setelah itu ada classmate nih kan, apakah kalian bakal liputan juga? Sudah. Ya, pasti. Liputan ini berpengaruh banget nih kan buat sekolah. Apakah itu dilakukan setiap hari kak? Enggak, itu biasanya acara-acara besar atau upacara. Untuk ini yang tadi kelas meeting itu kan? Itu kan kelas meeting berjalan selama beberapa hari. Itu gimana? Itu nanti videonya bakal dijadikan satu atau gimana? Itu biasanya kami vlog, vlog short sih lebih banyak ya. Iya. Itu per hari sih. Satu hari satu short. Kalau untuk Dinda sendiri kan baru pengalaman ya kak ya, baru pertama nih, sama nih kayak aku, baru di sini juga baru, dan katanya juga di Mandua itu udah lama banget ya diklatnya. Iya. Udah lama banget. Kalau di kita di sini baru diklat karena di sini kita nunggu kakak tingkat kita tuh pulang dari magang. Jadi selama 3 bulan lebih mereka tuh magang.
Jadi baru diklat dalam minggu kemarin kita baru diklat. Jadi baru banget. Makanya dari itu masih masih takut gitu kan. Masih apalagi jadi host itu kadang tuh ditunjuk tuh share tiba-tiba. Iya. Nah, jadi kalau untuk di sana sendiri dan untuk kakak-kakak sendiri di sini tuh pengalaman tuh sangat berpengaruh ya Kak untuk kita ke depannya. Dan mungkin ada yang mau Kakak tanyain nggak nih? Lagi. Paling tentang jurnalis itu aja sih. Iya. Kalau jurnalis kami di sini terkadang kami tuh lebih ke fokus kalau misalnya ada lomba-lomba nih, mau tanya dulu ke kalian nih, tiba-tiba kepikiran kalau lomba-lomba tuh kalian bergerak semua sesuai divisi atau gimana? Itu kami membuat list untuk siapa saja yang bertugas pada hari itu. Pada hari itu. Jadi setiap harinya ada yang bertugas. Iya. Iya. Jadi kalau untuk perlombaan itu gimana Kak? Perlombaan itu kan biasanya lombanya ada yang satu hari 2 lomba itu kan. Iya. Nah itu kami jadiin dua tugas. Dua tuh. Misal tugas yang pertama itu ada 4 orang, yang kedua juga ada 4 orang. Orang dibagi-bagi. Apalagi kemarin Senja sempet tahu kalau di Mandua itu menang lomba ya di Lipo. Iya benar. Itu lomba apa sih? Polri ya. Polri. Itu mah dapatkan juara berapa tuh? Juara 1. Alhamdulillah. Itu Iya. waktu lihat kok Mandua bisa dapetin ya, gimana sih caranya gitu kan. Terus pas scroll videonya, terinspirasi jadinya. Kesalahannya di sini. Jadi pokoknya videonya tuh pokoknya bagus deh gitu. Mulai dari editing kan. Apalagi ya yang mencakup jurnalistik ini. Mungkin tentang kamera banyak belajar gak sih Kak? Lumayan sih. Itu juga kita belajar tentang apa sih kayak penerangan yang pas. Oh iya. Dalam ruangan, terus di luar Iya. ruangan. Ini sistem kalian belajar tuh di dalam ruangan atau gimana? Kalau kami kan menggunakan kelas sebagai alternatif gitu. Iya. Kalian juga? Kami Iya. itu 1 minggu 1 kali pertemuan eskul. Itu di hari Jumat. Terus itu juga kita kadang di ruangan, kadang di luar Ruangan. Nah kalau ini kan ada nggak sih Kak misalkan eskul yang misal tuh dalam satu hari itu eskulnya tuh barengan gitu di situ? Ada banyak banget. Banyak. Apalagi banyak banget ya. Iya, Apa aja sih dari 32 itu? Banyak banget. Banyak banget. Kalau kakak-kakak di sini pasti punya pengalaman ya. Kalau di luar sekolah itu Dinda sendiri gimana? Menurut Dinda setelah terpilih menjadi, apalagi setelah diklat tuh pasti bangga banget. Wah, aku berhasil jadi anggota jurnalis. Gimana sih rasanya? Kebanggaan ya. Jadi satu kebanggaan sih ikut jurnalis ini karena kayak misalnya kan kita tuh buat berita itu ya. Nah itu kan ada link liputannya. Nah itu disebar ke grup keluarga. Terus jadi suatu kebanggaan lah Bangga, itu ya. ya. Yang patut diapresiasi juga Ya, nih. benar. Kalau kakaknya gimana? Apa ya? setelah menjabat nih, kalau begitu boleh. Pastinya punya pengaruh besar. Terus itu juga punya pengalaman yang banyak setelah menjadi ketua ini. Dan pastinya punya tanggung jawab yang besar ya Kak ya. Tanggung jawab yang besar. Boleh tuh kakaknya tanya balik nih, apa mungkin tentang SMK, tentang liputan atau seputar tentang jurnalis boleh. Kalau di SMK Negeri 1 ini ada membuat liputan nggak sih? Untuk liputan itu sering dilakukan, apalagi untuk kelas meeting ini kami hampir setiap harinya mau liput tuh kegiatan. Misalnya kegiatan tersebut tuh menyukupkan di sini kelas meetingnya tuh ada 3 perlombaan, lomba ranking 1, lomba volley dan lomba futsal. Jadi di situ bakal beda-beda yang meliputi. Jadi pokoknya untuk peliputan sendiri kita juga sering lakukan di hari Senin dan Jumat. Terus mungkin ada acara-acara besar itu juga sering kita liputan. Terus di jurnalis ini ada rencana untuk buat langgam nggak sih? Nah kebetulan banget kemarin waktu kita diklat itu sempat ada ketua baru Kabit, dan ketua itu punya rencana buat latgam. Cuman belum tahu kapan, tapi pastinya mau banget nih latgam, apalagi sama SMA sama Mandua nih kan. Pasti keinginan untuk kerjasama, saling mengetahui apa sih di mana, gimana sih bilangnya, pokoknya saling kegiatan sekolah lain tuh pengen banget, apalagi tentang latgam tersebut. Kalau kakaknya gimana, ada rencana mau latgam? Rencananya sih ada sih, tapi
tapi kayaknya kurang mendukung karena butuh apa ya, sih kalau untuk di sini tuh masih mungkin dari materi masih butuh yang lebih, masih butuh pengembangan mulai dari kamera. Itu kan masih banyak banget, itu yang menjadi sedikit penghambatan mau latgab. Kalau untuk kita kan sama-sama pengen latgab nih ya, boleh kali ya? Boleh. Tapi sama-sama belum bisa, apalagi bisa terlaksanakan, betul banget. Apalagi sekarang ini lagi sibuk-sibuknya mau libur, classmeet. Apalagi buat anak-anak OSIS tuh pasti jadi panitia, yang anak jurnalnya mau ngeliput, dokumentasi pasti kan. Nah kalau Senja boleh tahu, kalau di akun sekolah dan akun jurnalis itu kolaborasi banget ya jadi. Iya benar. Jadi hampir setiap video yang dipost di jurnalis juga dipost di Man. Tapi biasanya di postnya itu di Man 2 dulu, baru di IG jurnalis. Oh berarti mengutamakan IG sekolah ya? Iya. Soalnya Senja juga sering nonton tuh video-video di Man 2 tuh, pokoknya hampir semuanya tuh bagus sih. Pokoknya semua aja bagus, mulai dari editing, vlog, short gitu, pokoknya bagus semua. Dan jangan lupa nih ya buat kalian berdua follow IG barunya Koja Kita, karena kita baru juga punya IG, belum nyampe 2 bulan, dan kami juga lagi berusaha nih ngembangin gimana sih caranya biar followersnya biar naik, biar aktif. Nah kami juga dikasih biasanya itu yang namanya konten mingguan. Jadi setiap minggunya setiap kelompok itu harus memiliki konten, entah itu tentang jurnalis, tentang podcast, tentang anti bullying dan sebagainya, itu boleh banget. Kalau untuk di Man 2 mungkin ada tugas yang dilakukan setiap minggunya atau setiap harinya, jadwal gitu. Kalau itu sih pas eskul ya. Pas eskul itu biasanya kami belajar buat teks untuk liputan, setelah itu ngedit poster ucapan gitu kan. Setelah itu ngedit vlog, short, liputan. Jadi itu dilakukan secara bersama. Iya. Tapi itu nggak setiap eskul langsung banyak, itu enggak. Berarti satu ya itu tadi ya. Kalau mau latihan itu agak susah karena kita latihan aja 1 minggu cuma 1 kali ya. Jadi menyulitkan kita, apalagi kami jamnya juga terbatas. Sama dari jam 3 sampai jam 5 paling 2 jam tuh kan, dikit banget materi. Sama ya. Iya. Jadi kalian latihan jam 3 gitu. Iya. Pulang jam 5. Kira-kira untuk kedepannya apa nih pesan dan kesan untuk jurnalis, semua jurnalis, dan mungkin untuk kegiatan mereka di luar sana yang males ingin mengembangkan potensi mereka, padahal mereka punya potensi gitu. Jangan sia-siain waktu, setelah itu jangan juga sia-siain apa sih namanya, kayak kemampuan. Lebih baik nggak tampilin daripada menampilkan. Jadi jangan banget, kalau kalian punya kemampuan tadi, tunjukin. Iya, jangan. Ayo Dinda, ayo pesan-pesannya. Dinda juga sependapat sama Kak Aura ya, karena benar kata Kak Aura tadi, kalau misalnya kita itu harus bisa nunjukin kemampuan kita, jangan karena malu jadi kesempatan itu terbawa sia-sia. Jadi itu saja yang bakal kita bahas seputar tentang jurnalis, tentang Man 2, dan tentang SMK Negeri 1. Jadi kesimpulannya di sini, kalian harus berani menunjukkan bakat ataupun minat kalian tanpa menutupi kemampuan kalian tersebut, karena hasil itu ya Kak, berpengaruh banget untuk masa depan, dan usaha tuh gak mengkhianati hasil. Dan itu saja dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye dulu. Bye bye.